Apa kalian tahu? Sebentar lagi kita akan masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Iya, aku sudah dengar dari Yosua kemarin. Tapi sepertinya akan agak sulit bagi kita untuk merebut tanah Kanaan. Kenapa? Apa yang membuatnya begitu sulit? Yosua memberitahu kita kalau kota pertama di tanah Kanaan memiliki tembok yang sangat besar, kuat, dan kokoh. Jadi kita perlu senjata yang besar, bahkan arus yang besar banget untuk merobohkan kota itu. Shalom Eagle Kids, selamat datang di ibadah Eagle Kids Online. Bertemu lagi dengan Kak Angel dan Kak Silvi. Yes, bagaimana kabar kalian semua? Kakak percaya kalian pasti sehat dan diberkati Tuhan. Benar Kak, luar biasa sekali kita bisa beribadah lagi hari ini. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu sebelum kita beribadah. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami hari ini dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah Kak, gimana kalau kita ngajak adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita warm up dulu? Yes, let's do it. Adik-adik, hari ini kita mau bermain merubuhkan tembok. Wow. Jadi di sini kakak sudah menyiapkan gelas-gelas yang disusun seperti tembok dan tugas kita adalah merubuhkan tembok ini. Nanti Kak Angel dan juga Kak Silvi akan bergantian mencari cara bagaimana untuk merobohkan tembok ini. Dan kita butuh bantuan adik-adik semua ya yang di rumah untuk ikut bersama-sama. Are you ready? Yes, ayo kita mulai. Kak Angel yang pertama ya. Sekarang aku mau coba pakai mulut Kak. Aku tiup dulu nih pakai mulut. Adik-adik di rumah juga ikut bersama dengan kakak ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hah? Oh, enggak rubuh Kak. Iya, berhasil. Sekarang giliran Kak Silvi. Pakai mulut gak bisa. Coba Kak Silvi pakai tangan. Oke, adik-adik yang di rumah, yuk bantu kakak ya. Kita kipas supaya rubuh ini semua gelas-gelasnya. Oke? 1, 2, 3. Loh, coba lagi. Iya, kok gak bisa? Ternyata tidak berhasil juga. Sekarang aku mau coba pakai kertas. Pakai kertas Kak? Iya, adik-adik yang di rumah, kalian kalau di sekitarnya ada kertas kamu bisa ambil ya. Kita coba kipas dengan sekuat tenaga. Siap? 1, 2, 3. Wah, tidak bisa juga Kak. Ternyata pakai kertas. Ternyata pakai kertas gak bisa juga Kak. Aku punya ide nih Kak. Aku mau pakai sedotan. Aku pikir ini pasti bisa Kak. Kita coba ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetap gak bisa. Aduh gimana dong caranya ya? Kakak masih punya satu alat. Apa ini? Yes, ini pompa balon. Menurut kalian apakah gelas-gelas ini bisa rubuh dengan pompa balon ini?
Kita Bisa, coba ya Kak ya. Kita coba ya. Semuanya yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, bisa Kak. Wow, kita berhasil. Adik-adik semuanya, good job. Terima kasih ya sudah membantu kakak. Yes, Dan seru banget, Kak. sekarang kita saatnya untuk beribadah. So kids, prepare yourself. Selamat ibadah. beribadah. Kita mau siap-siap untuk memuji Tuhan, amin. Ikuti gerakan kakak ya. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life.
Hai bangsa Israel, dengarkanlah. Kita akan merebut kota Yeriko karena Tuhan akan memberikannya kepada kita. Demikianlah yang kita perbuat. Selama 6 hari berturut-turut, kita akan mengelilingi kota Yeriko. Dan tidak ada satupun dari kalian yang boleh bersuara. Dan di hari yang ke-7, kita akan mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Dan kita akan akhiri dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kota Yeriko kepada kita. Haleluya! Demikianlah dilakukan oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel. Mereka mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari dengan total 13 kali putaran. Dan ketika mereka selesai mengelilingi kota itu, bersorak-sorailah seluruh bangsa, memuji Allah yang memberikan kepada mereka kemenangan. Haleluya! 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 Hei, apa kalian mendengar sesuatu? Hah? Tidak, aku tidak mendengarnya. Aku mendengarnya. Suaranya seperti ada sebuah benda besar yang mau rubuh. Lihat, lihat, temboknya rubuh. Lihat, semuanya pergi menjauh. Tembok Yeriko-nya runtuh. Demikianlah Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada Yosua dan kepada seluruh bangsa Israel. Mereka merebut kota itu dengan sorak-sorai. Selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Panggil namanya Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Yes Lord, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Panggil namanya Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Haleluya. Shalom semuanya, apa kabarnya kalian di rumah? Kakak senang sekali bisa menjumpai kalian di ibadah online Eagle Kids hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah dan masih boleh mencari Tuhan. Hari ini kami berdoa, berikan kami telinga seorang murid. Hati yang mau diajar ya Tuhan. Ajari kami jalan-jalan-Mu supaya kami tumbuh menjadi anak yang takut dan mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap dengarkan firman-Mu. Semuanya siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kakak akan buka firman hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kalian punya masalah? Kakak percaya ya, kakak tahu setiap orang itu pasti pernah punya masalah. Besar, kecil, tua, muda pasti pernah mengalami masalah. Atau bahkan hari ini kamu lagi ngalamin masalah. Ada banyak anak-anak, ada banyak orang dewasa juga. Kalau mereka menghadapi masalah, mereka akan sedih, murung, dan bahkan menangis. Tapi pernah nggak sih waktu kita ini menghadapi masalah, entah mainan kita direbut adik kita, atau kita lagi musuhan sama best friend kita di sekolah, atau bahkan masalah keluarga di mana papa mama kita mungkin lagi tidak baik-baik saja hubungannya. Waktu kita punya masalah seperti itu, pernah nggak sih kita itu justru bersorak-sorai memuji Tuhan? Karena kita tahu bahwa di dalam masalah kita, Tuhan itu akan memberikan kepada kita kemenangan yang besar. Alkitab kita menceritakan tentang sebuah peristiwa di mana ketika sebuah bangsa menghadapi masalah, justru bangsa itu bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Kalau kamu punya Alkitab di rumah, buka sama-sama di Yosua pasal yang ke-6. Kakak akan ceritakan dengan singkat. Pada waktu itu, Yosua dan bangsa Israel dalam perjalanannya merebut tanah perjanjian, mereka diperhadapkan pada sebuah kota namanya Yeriko. Apa yang membuat masalah? Kota ini dikelilingi oleh tembok yang begitu besar, tinggi, kuat, dan tebal. Bagaimana caranya mereka bisa merebut kota itu sedangkan temboknya itu begitu sulit untuk ditembus? Pada suatu hari ketika Yosua sedang berdoa, Tuhan datang kepada Yosua dan memberitahu Yosua apa yang harus mereka lakukan. Tuhan memerintahkan Yosua dan seluruh bangsa Israel untuk mengelilingi tembok itu sebanyak 13 kali dan selama 7 hari. Tapi ketika mereka memutari tembok itu untuk yang terakhir kalinya, Tuhan bilang, nanti kalau kamu dengar bunyi sangkakala, haruslah engkau dan seluruh bangsa itu bersorak-sorai memuji Tuhan. Ketika Yosua mendapatkan perintah itu, Yosua melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Dan kita lihat ya di Yosua 6 ayat 20. Waktu mereka sudah kelilingi tembok itu, apa yang terjadi? Kakak akan bacakan buat kalian. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wow, tembok Yeriko
kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok yang begitu besar dan kuat tidak diruntuhkan dengan tombak, tidak diruntuhkan dengan pedang atau senjata apapun, tapi diruntuhkan ketika seluruh bangsa itu memuji dan bersorak-sorai kepada Allah. Sama seperti Yosua menghadapi masalah yang besar. Mungkin hari ini kalian juga menghadapi masalah yang besar. Kakak mau kasih tahu, kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua, kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas masalah mereka, Tuhan bisa memberikan kemenangan dalam hidup kalian. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi hari ini. Apa yang kita bisa belajar dari Yosua? Ada 2 hal yang kakak mau setiap adik-adik di rumah bisa belajar hari ini waktu kalian menghadapi masalah. Yang pertama, dicatat baik-baik ya, diingat baik-baik. Poin pertama adalah ketika kita menghadapi masalah, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Katakan sama-sama, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Ya, justru waktu kita ini sedang punya masalah, kita ini harus lebih banyak memuji Tuhan. Ada banyak orang kalau hatinya lagi happy, kalau mereka lagi gembira, mereka akan memuji Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau lagi punya masalah, malah gak pernah memuji Tuhan. Seringnya apa? Mengasihani diri sendiri, merasa dirinya ini paling malang, paling tidak beruntung karena masalahnya lagi banyak. Tapi kakak kasih tahu, hari ini kakak kasih tahu sama kalian, kalau kalian lagi punya masalah, justru kamu harus lebih banyak memuji Tuhan. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, jangan mengasihani dirimu, tapi perbanyaklah mulutmu untuk memuji Tuhan. Kenapa gitu? Waktu kita lagi punya masalah ya, misalnya, aduh nilai pelajaranku kok jelek, aku kok mengalami kesulitan di sekolah untuk mata pelajaran tertentu. Atau kayak tadi masalah yang sudah kakak sebutkan, temen best friendku ini lagi ribut sama aku, dia lagi gak mau temenan sama aku. Atau masalah di rumah, papa mama lagi ribut, berantem terus setiap hari. Atau kamu lagi punya masalah yang lain. Ketika kamu lagi punya masalah yang lain dan ketika kamu punya masalah yang berat itu tapi kamu justru lebih banyak memuji Tuhan, kamu itu lagi ngasih tahu sama masalahmu kalau Tuhanmu itu jauh lebih besar daripada masalah yang kamu hadapi. Waktu kamu memuji Tuhan di tengah masalahmu, kamu lagi kasih tahu sama masalahmu kalau Tuhanmu itu lebih kuat, kalau Tuhanmu itu lebih dahsyat, kalau Tuhanmu itu lebih berkuasa, dan kalau Tuhanmu itu sanggup untuk memberikan kepadamu kemenangan atas masalahmu. Jangan kalah sama masalah, tapi kalahkan masalah dengan pujian kepada Tuhan. Kalahkan masalah sama seperti Yosua runtuhkan tembok Yeriko dengan pujian kepada Tuhan. Hari ini kalahkan masalahmu dengan pujianmu kepada Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati kita di tengah-tengah masalah kita. Memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita di tengah-tengah masalah kita akan membawa kita menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang pertama apa tadi? Memuji Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua apa? Kalau kita lagi ngadepin masalah, yang kedua yang harus kita ingat adalah kita ini sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Katakan menerima kemenangan dari Tuhan. Ya, Tuhan itu berjanji akan memberikan kepada kita kemenangan. Sama seperti ketika Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan meruntuhkan tembok itu di depan mata bangsa Israel. Tuhan yang sama, Tuhan yang memberikan janji yang sama kepada bangsa Israel dan kepada Yosua, Tuhan yang sama itu juga memberikan janji dalam hidupmu hari ini. Bahwa Tuhan yang akan memberikan kepadamu kemenangan. Kakak tambahin satu ayat di Keluaran 14 ayat 14 ya. Dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini janji Tuhan. Di dalam semua masalah kita, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Dan kita ini akan diam saja. Bukan diam itu bukan berarti
do nothing, bukan gitu ya. Tapi kakak akan kasih tahu. Ketika Israel diperhadapkan pada tembok yang besar, Tuhan datang kepada Yosua, memberi Yosua perintah. Kalian tahu apa yang dilakukan Yosua? Dia mendengar apa yang Tuhan katakan dan dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Itu bagian Yosua dan itu bagian kita. Kita percaya bahwa kemenangan itu pasti Tuhan beri. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan juga. Dengarkan apa kata Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Maka Tuhan yang akan berperang untuk menyelesaikan masalah kita. Contoh, kakak kasih contoh ya. Kamu lagi berantem sama temenmu, best friendmu gitu ya. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan enggak pernah ngobrol. Udah enggak pernah main bareng. Kamu merasa sedih sekali. Datang kepada Tuhan. Berdoa, tanya Tuhan. Aku lagi berantem loh sama temenku. Dia udah enggak mau lagi main sama aku. Lalu dengarkan apa yang Tuhan katakan. Kalau ketika kamu berdoa dan Tuhan tiba-tiba bilang, ayo datangin temanmu, bilang maaf. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan bisa membuat hubungan kita dengan teman kita itu bisa kembali lagi pulih. Tuhan bisa membuat bahkan pertemananmu bisa lebih dekat lagi daripada yang dulu. Tugas kita itu hanya percaya bahwa kalau Tuhan mengatakan sesuatu untuk kita lakukan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi yang kedua apa? Terima kemenanganmu dengan iman. Di dalam masalahmu, di dalam persoalan yang kamu hadapi apapun itu, percaya bahwa Tuhan memberikan kepadamu kemenangan yang besar. Amin. Kakak berdoa sungguh-sungguh setiap kalian di rumah, sejak kalian kecil, kalian menjadi anak-anak yang hidup dalam kemenangan setiap hari. Kemenangan setiap hari seperti apa yang Allah janjikan dalam kehidupan kalian. Kakak akan main sedikit. Yang pertama apa? Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Dengan kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang kedua apa? Terima. Terima itu mungkin kamu belum lihat sekarang. Tapi terima dulu dan percaya di dalam hati. Bahwa Tuhan memberikannya kepadamu. Amin. Amin Super Trooper. Yuk kita semuanya angkat tangan kita kepada Tuhan. Tutup matamu, tundukkan kepalamu. Kakak akan berdoa untuk kalian. Syakadaba karabaya nama karabaya syakadaba karabara para paraba. Inamata karabaya syakadaba karabata kadaba karabaya syakadaba karaba. Inamata karabaya syakadaba karabara para paraba. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang hidup di dalam kemenangan yang Allah janjikan. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang kami hadapi hari ini, kami mau terus menjadi anak-anak yang penuh dengan pujian kepada Tuhan di dalam mulut kami. Kami gak mau kalah sama masalah, tapi kami mau mengalahkan masalah lewat pujian dan sorak-sorai di dalam mulut kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami lebih besar daripada masalah kami. Dan kami mau Tuhan percaya, selalu percaya di dalam hati kami bahwa Engkau Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Mungkin sekarang kami belum lihat, tapi kami mau mulai dengan percaya. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah akan melakukannya bagi kami. Tuhan yang kami sembah akan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Eagle Kids dimanapun mereka berada. Setiap mereka yang sedang menghadapi masalah, Tuhan tolong. Setiap mereka yang hari ini mungkin sedang berusaha untuk lepas dari dosa, Tuhan tolong. Jadikan setiap anak-anak ini menjadi lebih daripada pemenang, berjalan bersama dengan Tuhan. Diberkatilah kalian oleh Tuhan, diberkatilah kehidupanmu oleh Tuhan, diberkatilah masa depanmu oleh Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah semua mimpi dan cita-citamu. Apa yang engkau rindukan, apa yang engkau inginkan, Tuhan akan memberikannya bagimu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini dengan penuh percaya. Dan semua katakan, amin. God bless you, Tuhan memberkati.
kuat dan besar dengan pujian bangsa Israel. Benar sekali Kak, luar biasa banget. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bisa memperlihatkan kita mujizat yang Dia lakukan. Dan juga Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya. Senang sekali Kak, kita harus lebih bersuka cita lagi dan lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Adik-adik semuanya, yuk sama-sama kita katakan, I will praise and worship God powerfully. Ayo katakan sekali lagi ya. I will praise and worship God powerfully. Good job adik-adik. Jadi ingat ya, jangan malas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena di saat kita menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati, Tuhan mendatangkan kemenangan. Yes, kalau begitu Kak, kita bertemu lagi di minggu depan ya. Benar sekali Kak. So, see you next week and God bless you.